Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Syarif Hidayat Said. Dan mudah-mudahan kita sama-sama mendengarkan bisa bermanfaat bagi kita sekalian buat kehidupan kedepannya. Amin. Baik, kita sama-sama mendengarkan kajian dari Ustaz Syarif Hidayat Said. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemuliaan itu dengan akhlak, kemuliaan itu dengan sopan santun. La bin nasabi, kemuliaan tidak bisa dicari dari keturunan. Siapa yang menuju maksiat karena tinaru fi talabi, maka sebenarnya dia sedang menuju kepada neraka dan dia sedang mengundang murkanya Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullah wa ta'ala bihi wa bil amin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang nasihat Abu Bakar Siddiq. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tidak punya bekal, maka dia akan seperti berlayar di bahtera tapi dia punya sampah, dia punya kapal. Kalau kita lanjutkan kembali, wal maqalatus sadisah, wal maqalatus sadisah, dan maqalah yang kena an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, mudah-mudahan Allah berikan beliau dan memuliakan wajah beliau. Man kana fi talabil ilmi kana fil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kana fil nar fi talabihi. Barang siapa yang ada dalam menuntut ilmu, hidupnya menuntut ilmu, jalan menuntut ilmu, karena fil jannatu fi talabi, maka seyogyanya, maka sebenarnya dia sedang mencari mencari surga. Barang siapa yang mencari ilmu, menuntut ilmu, maka dia sedang menuju surga. Wa man kana fi talabil ma'siyati kana tinnar fi talabi. Barang siapa yang mencari maksiat, barang siapa yang menuju maksiat karena tinnaru fi talabi, maka sebenarnya dia sedang menuju kepada neraka. Ai manishtaghala fil ilmi nafi alladhi la yajuzu lil balighil aqil jahlu karena fil haqiqah talibul jannah. Jadi maksudnya di sini barang siapa yang hidupnya menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, baik dengan hadir di majelis ilmu maupun mendengar ceramah-ceramah dari para habaib, para guru, para kiai, baik hadir di majelis ilmu dengan bertemu dengan langsung dengan guru ataupun dengan mendengarkan, kalau zaman sekarang kan medsos pokoknya. Ya. Pokoknya hidupnya itu menyempatkan. Kenapa saya bawa menyempatkan ini bahasanya? Karena mungkin di antara kita ini rada-rada susah hadir, sulitan hadir untuk hadir majelis ilmu. Ya, mungkin kita sebatas di Masjid Huda saja. Ya. Barang siapa yang menyempatkan hadir di majelis ilmu, ya, karena sebenarnya dia yang sibuk untuk menuntut ilmu untuk manfaat, maka sebenarnya dia sedang mempersiapkan dirinya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, walidallahi ta'ala, dan untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk orang yang sibuk mencari ilmu yang manfaat baik untuk dirinya maupun orang lain, kalau dia syukur mahmud itu ilmu yang manfaat itu ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat buat orang lain. Kalau umpamanya seorang ayah, dia bisa atau punya ilmu sholat, kemudian ilmunya dipakai, dia rajin sholat tepat waktu, kemudian istrinya juga diajakin sholat, anak-anaknya juga diajakin sholat, jadi keluarganya keluarga yang lagi sholat,
manfaatnya bukan cuma buat dirinya tapi keluarganya. Nah, itu namanya ilmu manfaat, bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Ya, nah orang-orang yang ilmunya manfaat model begitu, ya yang mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya jadi orang yang ahli surga. Maka dia akan dapatkan surga. Yang kedua, dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana muridan lil ma'siyah, dan barang siapa yang hidupnya menuju maksiat, maunya maksiat mulu, bapaknya enggak sholat, ibu istrinya enggak sholat, kagak dikasih tahu juga enggak sholat, anak-anaknya juga kagak sholat juga, maksiat. Kana fil haqiqati thaliban linari. Maka sebenarnya hamba-hamba Allah yang begitu, yang hidupnya cuma maksiat, durhaka, maksiat lagi, diingatin udah, ya. Maka dia sedang, hakikatnya sedang mencari neraka. Alhamdulillah. Walisuhtillahi ta'ala, dan dia sedang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah kita punya jamaah selalu diingetin sama guru-guru kita, sama sahabat-sahabat kita, biar sholat jamaah, yuk sholat jamaah, yuk sholat jamaah. Makanya dulu ada jamaah di sini, kalau ngaji ta'alif di Huda, ustadznya ngajinya judulnya sholat jamaah, sholat dulu, nggak ada yang lain apa materinya. Jawabannya gampang, karena sholat jamaah atau sholat fardu 5 waktu itu adalah modal kita utama, itu perlu diingetin. Jangan sampai modal utamanya ya dilalaikan. Ya, awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salatu. Yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Sholat dulu yang nanti dihisab, sholatnya benar kagak, sholatnya rajin kagak, jangan-jangan 5 waktu sholatnya kagak dijaga. Ya. Wal maqalah tsabiah, dan maqalah yang ketujuh, an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Imam Yahya bin Mu'adz, mudah-mudahan Allah beliau, ma'asallahu karimun, tidaklah durhaka kepada Allah orang yang mulia, karim. Siapa karim itu yang disebut dengan orang yang mulia? Apakah orang yang punya harta? Apakah orang yang punya pangkat? Apakah orang yang punya titel? Yang karim itu, orang yang disebut mulia itu hamidul fa'al, orang yang akhlaknya terpuji, akhlaknya bagus. Wa huwa man yukrimu nafsahu bit taqwa wal bil ihtirasi 'anil ma'asi. Siapa orang yang mulia itu? Yaitu orang yang akhlaknya bagus, akhlaknya mulia. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan akhlak, kemuliaan itu dengan sopan santun. La bin nasabi, kemuliaan tidak bisa dicari dari keturunan. Biar kata keturunannya presiden, kalau akhlaknya, mulutnya kalau bisa dijaga, cuma. Biar kata bapaknya punya titel, pangkat, hartanya melipat, rumahnya 4 istri. Tapi kalau akhlaknya buruk, nggak bagus, nggak ada nilainya. Asyarafu bil adabi. Kemuliaan itu dengan adab, dengan akhlak, dengan sopan santun. La bin nasabi, bukan dengan keturunan. Jadi walaupun keturunannya bangsawan, tapi kalau akhlak dengan saudaranya, dengan tetangganya tidak bisa dijaga, maka ya tidak mulia. Ya. Jadi orang yang mulia itu tidak akan pernah murka, tidak akan pernah durhaka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ditegaskan lagi, wa huwa mayyukrimu nafsahu bitaqwa, yaitu orang yang mulia itu orang-orang yang memuliakan dirinya dengan takwa. Jadi dengan takwa dimuliakan. Akhlaknya bagus. Takwa itu apa? Mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jadi orang yang mulia itu yang memuliakan dirinya itu dengan takwa, mengerjakan semua perintah Allah. Waktunya sholat, dia sholat,
lima waktu dikerjain, yang dilarang ditinggalin, dan juga kepada sesama akhlak yang bagus. Jadi yang wabil ihtirasi anil ma'asi, ya, yaitu memuliakan dirinya dengan menjauhi maksiat. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala athara dunya, ya, wala athara dunya alal akhirati hakimun, dan tidaklah menjadikan dunia itu berbekas dalam dirinya, tidak mempengaruhinya di dunia. Alal akhirati hakimun, ya. Orang yang bijak itu tidak terpengaruh dengan gemerlapnya dunia, tidak mendahulukan dunia, ya. Walaupun dia hidupnya di dunia, dia butuh dunia, dia butuh perlu dunia, tapi tidak membuatnya dia lupa kepada akhirat. Orang yang bijak itu adalah orang yang menempatkan dunia itu bukan tujuan, tidak mempengaruhi dirinya untuk akhiratnya. Ai musibun fi af'alihi, orang yang benar dalam perbuatannya. Wa huwa ma yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi as-salim. Orang yang bijak itu adalah orang yang menggunakan akalnya itu sehat, ya, tidak tidak memperturutkan nafsunya. Akalnya digunakan dengan sebaik-baiknya. Wal maqalah tsamina, dan maqalah yang ke-8. Adil A'masyi, dari Imam A'mash, ismihi Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Namanya Imam Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Radhiyallahu anhu, man kana ra'sul mali taqwa kallatil asmu an tashdiri fi dinihi. Ibu dari Imam A'mash mengatakan, barang siapa yang modal hartanya adalah takwa kepada Allah, mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala panggilannya, kallatil azul an wasfir dini. Jadi wa kana rasul malihi ad-dunya, dan sebaliknya barang siapa yang modal hartanya adalah dunia, kallatil azul an wasfi khusrani dinihi. Sebaliknya siapa orang yang modal hartanya adalah dunia, wah, dunia dia kejar, dunia dia prioritasin, dunia dia bela-belain, tapi akhiratnya dia tinggalin, sholatnya ditinggalin, Qur'annya nggak dibaca, orang tua nasihatnya nggak didengerin, guru-gurunya diacuhin. Kalatil asul anwasbi khusronin ini, maka lidahnya tuh ngitungin kerugian agamanya. Maksudnya barang siapa yang hidupnya itu mengerjakan semua perintah-perintah Allah, yang larang dia jauhi, lurus aja hidupnya pokoknya, ikutin aja perintah Allah, apa yang Rasulullah ajarkan diikutin, ya, dengan banyak perintah Allah dan dia segala maksiat, ya, di luar fakti syar'i, ya. Jadi akhlaknya, perilakunya, tingkah lakunya itu sesuai dengan syariat. Apa yang diajarkan oleh agamanya diikutin, lurus aja hidupnya, ya. Falahu hasanatun kathiratun la tusor, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, la tusor, yang tidak terhitung. Mudah-mudahan lewat lisan ini saya mengajak buat saya dan buat kita semuanya, mudah-mudahan di bulan Rajab ini dan kedepannya selalu Allah membimbing kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita juga diberikan bimbingan, putra putri kita, anak-anaknya yang diselamat semuanya, dan tidak lupa baca Qur'annya dan berkah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa sallallahu Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Kurang lebih maaf, Allah maafkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.